Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waneti dengan NIM 196500067 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Sistem Informasi Geografis tugas kedua tentang model data Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. Dunia nyata adalah segala sesuatu yang terdapat di alam. Dunia nyata memiliki kompleksitas dari segi ukuran, jenis, dan waktu peristiwa. Kompleksnya kondisi nyata bumi membutuhkan visualisasi gambar dan manajemen informasi geografis melalui SIG. Elemen pada permukaan bumi dapat digambarkan dengan dua cara, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut. Sistem informasi geografis menyimpan data tersebut ke dalam komputer berupa data lokasi dan data atribut. Data atribut dan lokasi yang disimpan ke dalam komputer inilah yang disebut dengan data spasial. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan data spasial? Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data spasial dapat menyimpan kenampakan permukaan bumi, yaitu jalan, sungai, pemukiman, jenis pegunungan tanah, dan lain-lain. Penggunaan tanah dan lain-lain. Model data spasial dibedakan menjadi dua bagian, yaitu model data raster dan model data vektor. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Data vektor adalah yang dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis atau kurva, dan poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk dasar representasi data spasial ini di dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua dimensi dalam kurung X dan Y. Selanjutnya data raster. Data raster adalah menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Tingkat ketelitian model data raster sangat bergantung pada resolusi atau ukuran pikselnya terhadap objek di permukaan bumi. Keempat, jelaskan contoh model data vektor. Yang pertama ada titik-titik. Entiti titik meliputi semua objek grafis atau geografis yang dikaitkan dengan koordinat. Di samping koordinat, data atau informasi yang diasosiasikan dengan titik tersebut juga harus disimpan untuk menunjukkan jenis titik yang bersangkutan. Yang kedua ada garis-garis atau kurva. Entiti garis dapat didefinisikan sebagai semua unsur-unsur linear yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen garis lurus yang dibentuk oleh dua titik koordinat atau lebih. Yang ketiga ada poligon atau luasan beserta atribut-atributnya. Cara yang paling sederhana untuk mempresentasikan suatu poligon adalah pengembangan dari cara yang digunakan untuk mempresentasikan ARC yang sederhana, yaitu mempresentasikan setiap poligon sebagai sekumpulan koordinat X dan Y yang membentuk segmen garis di mana mempunyai titik awal dan titik akhir segmen garis yang sama, yaitu memiliki nilai koordinat yang sama. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan model data non-spasial atau atribut? Atribut adalah karakteristik non-spasial yang menggambarkan objek spasial. Atribut biasanya disusun dalam tabel. Jika baris setara dengan satu entitas dan kolom setara dengan satu atribut atau deskriptor dari entitas itu, biasanya setiap baris terkait dengan objek tunggal dan model data geospasial. Biasanya setiap objek akan memiliki beberapa atribut yang menggambarkan objek, biasanya dalam apa yang disebut tabel atribut. Yang terakhir, jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16. Data spasial dan non-spasial merupakan data yang digunakan sistem informasi geografis, di mana data spasial merupakan data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang lokasi atau tempat-tempat di permukaan bumi, serta data non-spasial data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.